Kalau berbicara tentang tradisional, artinya kita berbicara kepada masa yang sangat lalu yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Pengobatan zaman dulu ada dua, dengan alam, apa yang ada di alam, kemudian ada ritual tertentu. Karena mereka punya keterbatasan. Orang zaman dulu punya keterbatasan, tidak ada dokter, tidak ada apa, kemudian sudah tidak bisa disembuhkan dengan apa yang ada di alam. Akhirnya juga mereka secara ritual, secara spiritual kembali kepada secara spiritual itu juga itu bisa kita lihat itu kembali kepada kepercayaan dan juga kembali kepada alamnya, alam yang bersama-sama hidup dengan mereka. Maka ada penyakit yang dari boleh dikatakan mereka menganggap dari akibat dari alam sendiri, dan juga memang yang zaman ini boleh dikatakan secara medis, hanya mereka tidak menemukan obatnya. Tetapi yang jelas semua usaha untuk proses penyembuhan. Tapi lebih daripada itu, pada saat ini saya lebih cenderung menyampaikan apa yang dijadikan tema untuk kita pertemuan pada hari ini. Ya, saya mau lebih cocok, saya rasa itu alam yang menyembuhkan, alam yang menyembuhkan. Di mana orang merasa nyaman, di mana orang merasa tenang, maka di situ ada ketenangan jiwa. Artinya seluruh ini akan berpengaruh kepada seluruh tubuh. Sekali lagi, penyakit yang memang dari medis dan juga penyakit yang bisa dari alam sendiri, karena kita berkaitan erat dengan alam, maka ada juga penyakit yang ditimbulkan dari alam sendiri. Sebetulnya sakit itu, sejauh saya amati, selama ini yang terjadi sebenarnya dari pola kita, bagaimana kita memperlakukan alam yang ada di sekitar kita, termasuk makanan. Kalau kita makan makanan sesuatu yang berlebih, hanya itu saja, itu sudah bisa sakit. Tetapi kalau ada batas-batas tertentu, maka di situ akan menjadi baik, tidak mengganggu. Lalu pusat di mana orang yang mengakibatkan orang itu lebih banyak sakit, itu sebenarnya di sini, bagian sini dia. Sedangkan yang lain-lain itu efeknya, efek yang dari sini. Ibu itu tadi, ibu itu menjadi contoh, dia sakitnya di sini sebenarnya, bagian sini. Lambungnya tidak terkunci. Mengapa katut lambungnya ini terkunci, kunci tegang? Itu sampai hari ini juga saya juga tidak tahu mengapa dia bisa tegang. Mungkin dia ada salah. Apakah dia akibat stres juga bisa, sehingga ini tetap menganggap gini. Itu lalu, jadi sumbernya ada di sini dia. Apa yang kita makan, apa yang itu menjadi semuanya kan terolah di sini dia. Kalau dia ada sesuatu yang tidak beres yang masuk ke dalam perut, maka dia akan menjadi penyakit. Setelah jadi penyakit di sini, diolah di sini, lalu jadi penyakit, efeknya bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Bahkan selama ini yang saya alami, yang datang ke tempat saya dengan Pastor John, itu 90% perempuan. Mengapa perempuan rentan sakit? Karena mereka juga punya pikiran yang kadang-kadang mereka lebih banyak bermain perasaan daripada laki-laki. Laki-laki lebih banyak bermain logika. Dari sini juga bisa memproduksi asam lambung. Dari sini, dari pikiran ini memproduksi asam lambungnya naik. Ini bolak-balik sehingga susah untuk keluar dari situasi itu. Lalu efeknya bermacam-macam. Dia tidak bisa tidur, bahkan ada beberapa orang bapak itu akibat asam lambungnya, dia tidak terlalu bermain bermain perasaan,
ketakutan luar biasa. Satu kemarin baru ada dari Jakarta, dia datang ke sini karena ketakutan yang berlebihan sampai tremor dia, sampai dia gemetar, sampai tangannya gemetar. Itu sudah asam lambung yang sangat tinggi, dia sudah mendesak sampai ke sini di bagian dada, mendesak ke jantung. Itu bisa efeknya juga bisa sampai ke jantung. Kadang-kadang dia sampai keluar keringat dari sini. Kalau dia sudah keluar keringat dari sini, keringat dingin, artinya jantungnya ini dia sudah nyesak sampai ke sini, maka keluar keringatnya sampai di sini. Itu penyakit sebenarnya dari apa yang dekat dengan kita sebetulnya, yang kita konsumsi juga. Kemudian ada efek lain, mungkin hubungan kita antara kita dan juga dengan alam semesta ini. Sudah bermacam-macam yang diakibatkan oleh pencemaran air dari bahan-bahan kimia dan sebagainya. Itu juga membuat kita sendiri juga mudah sakit, bisa diakibatkan dari itu. Salah satu contoh, ada bahan alam yang sangat bagus untuk pengganti yang biasa digunakan dulu, pengganti micin itu. Tanaman itu sudah langka sekali. Di sekitar sini sudah tidak ada lagi. Saya berusaha untuk menanam waktu saya masih di Kuala Dua, dan itu sulit sekali menanam barang itu, dan lama prosesnya tumbuh. Sementara yang kita konsumsi sekarang, orang banyak mengkonsumsi micin, ajinomoto, kemudian masako, segala macam. Bahkan ada yang berani pakai colet dengan masako itu. Padahal itu juga sangat berbahaya kalau dikonsumsi berlebihan. Setidak-tidaknya di sini, bagian sini, makanya bagian sini yang paling rawan. Bagian sini. Juga perempuan di bagian sini yang paling rawan. Bagian reproduksi. Itu penyakit yang diakibatkan ya kita makan makanan yang pada akhirnya sekarang sudah banyak diolah dengan tercampur dengan kimia. Beda dengan orang zaman dulu, ya mereka hanya rebus-rebusan. Paling-paling mereka zaman dulu kan pakai minyak kelapa kalau ada, dan mereka lebih banyak pakai rebusan. Sehat. Kemudian yang sekarang ini kita lebih banyak juga menggunakan minyak sawit. Nah, setiap orang pasti punya sel yang bisa mengakibatkan kanker. Pasti punya. Hanya kalau daya tahan tubuhnya tidak kuat, maka itu akan bertumbuh, dan makanya banyak perempuan yang terserang bagian sininya rawan kena barang. Nah, yang lebih fatal lagi, sudah kena barang itu, sudah kanker ini tumbuh, terus menerus mengkonsumsi micin, mengkonsumsi gula, mengkonsumsi barang yang berminyak-minyak, itu semakin menyuburkan kanker ini. Salah satu contoh, saya belajar dari pengalaman, disitulah saya menemukan bagaimana kanker itu begitu cepat. Paman saya waktu itu, saya belum menemukan obat-obat. Paman saya waktu itu kanker di sini, itu dipotong baru sebesar ini. Ketika pulang 1 bulan, dia sudah sebesar ini. Nah, ketika dia tersentuh minyak, yang namanya orang kampung, kadang-kadang pengobatannya kan macam-macam. Inilah. Nah, akhirnya ada yang berminyak, tersentuh oleh minyak ini. Ketika dia tersentuh oleh minyak, maka seperti kayu yang dipotong pagi, kemudian sore dia sudah mulai mekar, tumbuh di sekitar ini. Dia mulai merah. Akhirnya membesar, dan 3 bulan kemudian dia meninggal. Itu akibat dari minyak, akibat dari mengkonsumsi micin dan sebagainya itu. Dan micin dalam ilmu pertanian itu bisa digunakan untuk pupuk. Kalau kita makan itu, maka apa yang sudah rusak di dalam ini, kanker itu, maka dia akan tumbuh semakin subur. Lalu barang itu menjadi langka lagi karena sekarang kita sudah menggunakan semprot dan
menggunakan semprot, lalu habis barang itu dan barang itu bisa pulang. Salah satu contoh di tempat tugas saya di Kembayan, saya sering mengambil obat untuk orang-orang yang tak sakit apa-apa. Saya juga tidak mengerti, kadang-kadang saya hanya bisa menemukan bahwa oh ini obat penyakit ini obat penyakit ini. Ketika turun ke tanah, barang itu ada, sudah tersedia di situ. Tetapi ada satu obat yang bagus, dia bisa merangsang saraf, pertumbuhan saraf, meningkatkan daya ingat, tetapi juga menurunkan tekanan darah. Agak langka tanaman itu. Tapi karena orang yang tidak tahu, orang yang saya bekerja di situ tidak tahu bahwa itu tanaman obat, kena semprot habis, hilang. Padahal obat itu sangat bagus. Lalu seperti lengkuas segala macam kan ada di sekitar kita. Hanya kita mengolahnya juga hanya kita tidak menemukan bahwa bagaimana itu bisa menjadi obat. Ada banyak obat di tempat kita. Kali pengalaman kita berhadapan dengan orang kampung di kampung itu, ini syaratnya ini harus kasih ini. Sebetulnya bagi saya itu setelah saya melihat lebih jauh lebih dalam, itu hanya ucapan syukur. Ini yang menjadi penting. Kita kadang-kadang sulit menjadi orang yang bersyukur. Sulit untuk bersyukur tentang apa yang kita peroleh hari ini dan juga apa yang sudah kita miliki. Kadang-kadang kita sudah merasa senang, lupa sumbernya dari mana. Maka saya katakan dengan Bapak kemarin, tidak ada pengkerasnya, tidak ada tasirnya, tetapi segala sesuatu, karena ini kita dapat dari alam, untuk saya ya, karena saya dapat dari alam secara gratis, maka saya kembalikan kepada orang-orang itu secara gratis pun. Dan saya sendiri paling tidak sebulan sekali saya mempersembahkan ibadat syukur saya kepada Tuhan hanya dengan intensi berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada alam. Saya persembahkan. Saya mempersembahkannya dalam doa. Karena alam ini juga diciptakan Allah juga untuk mendukung hidup saya dan untuk mendukung seluruh alam ciptaan yang ada. Di situ sebetulnya kita dengan alam semesta ini saling berbagi. Maka kadang-kadang kita sendiri mencelakakan alam ini, mencelakakan alam, maka kita mencelakakan diri sendiri. Dengan mencelakakan alam, dengan membuat kondisinya tidak stabil, maka kita yang hidup di situ juga menjadi orang yang tidak stabil. Ini juga sering sakit segala macam itu. Itu sebenarnya akibat hubungan kita dengan alam di sekitar kita sendiri. Seperti kita hidup di tengah-tengah sawit. Di situ kan hanya ada sawit saja. Paling-paling ada tumbuhan-tumbuhan kecil. Yang lain-lain tidak ada. Durian dan sebagainya tidak ada. Jauh dari kita. Maka rentan juga untuk sakit. Belum lagi yang kita konsumsi. Kita memang tinggal di hutan, tapi bahan yang kita makan itu kita ambil dari kota. Hasil yang dari kota sana kan sudah terkontaminasi dengan kimia. Beda dengan yang kita makan yang ada di sekitar ini. Maka saya mengatakan tadi bahwa alam ini adalah alam yang menyembuhkan. Salah satu contoh juga bagaimana saya dipercaya untuk mengelola tempat ini, termasuk kolam. Orang yang saya mengatakan dengan teman-teman saya, orang yang datang ke sini berdiri di dekat kolam ini, dia melihat ikan-ikan ini, maka penyakitnya akan ringan, maka mungkin dia akan sembuh. Karena dia menjadi segar karena pikirannya dia tidak terkungkung dengan pikiran yang membuat dia menjadi sakit. Lepas barang itu. Kalau lepas barang itu, maka dia tidak akan merasakan sakitnya lagi. Gitu. Lalu juga ini yang berkaitan dengan sakit penyakit lagi. Orang yang sakit, yang menjadi stres dan sebagainya, lebih kepada olah di sini juga, di hati ini juga.
yang paling berbahaya orang yang iri hati dan pendendam. Itu paling mudah sakit. Karena dia berpikir akhirnya ke sini mempengaruhi ini dan mempengaruhi lambungnya lagi. Berpikir orang ini, orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini. Akhirnya dia terbeban dengan apa yang negatif pada orang lain itu, dan negatif pada orang lain itu berbalik dan menyerang dirinya sendiri. Padahal orang yang bicarakan itu tidak apa-apa, tapi yang jelek pada orang lain itu melekat pada dirinya dan menjadi buah pikirannya, menghasilkan asam lambung, menyerang paru-paru, menyerang jantung, dan akhirnya dia menjadi orang yang sakit sendiri. Tidak bebas dia pergi ke sana kemari, termasuk relasinya dengan alam semesta dan juga orang-orang di sekitarnya menjadi rusak, dan dia akan menjadi orang yang sakit dan paling sakit di situ. Itu salah satunya yang sumber penyakit yang ada pada diri kita. Maka untuk kesembuhan itu sebenarnya pada diri kita juga dan alam ini. Tanaman ini bertumbuh kemana dia? Apakah ke sini atau di mana yang bertumbuh sebenarnya? Tanaman ini, kita lihat tanaman ini ke atas atau ke sini samping? Benar? Dia berisik ke bawah. Ini tidak tumbuh ke atas. Tumbuh ke atas. Kalau di sini kan dia akan berkembang, dia akan mengembangkan diri. Setelah dia tumbuh di sini, dia akan mengembangkan diri ke atas juga. Maka yang baik untuk obat itu di sini dia, karena dia menyerap makanan lalu dia tumbuhnya ke sini. Maka di sini yang lebih baik, bukan yang di sini. Di sini ini udah jauh khasiatnya ada di sini ya. Nah, dari sini sampai ke sini itu biasanya ini untuk antibiotik ada di sini dia. Kemudian yang ini tadi yang saya bilang untuk obat gatal, bisa untuk obat luar dan dalam yang ini. Tapi hati-hati juga minumnya, dia bisa menurunkan tekanan darah. Yang ini bisa digunakan dari daun sampai akar, tapi pahit. Untuk obat malaria juga boleh. Lalu yang ini untuk obat batuk. Ini kawan saya yang beritahu saya. Akhirnya ketika saya batuk saya merebus ini. Ini ada juga ada banyak barang ini. Itu alam yang menyediakan obat untuk itu. Termasuk tadi ada lengkuas, ada jahe. Yang bagus itu jahe merah. Kalau jahe, olahannya ya seperti tadi, bisa diminum, bisa untuk obat luar seperti yang saya katakan tadi, obat untuk memanaskan kaki, pecahkan barang itu, rendam di kaki di situ, dan termasuk ya biasa seperti yang dipakai cara orang kampung. Dirasa-rasa kalau ada yang mengganjal cepat diperiksakan, jangan sampai lewat. Ada beberapa pengalaman orang malu juga termasuk di sini. Ada seorang ibu datang dengan kondisi yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ya, jarak dari depan sana ke jalan ke sini kurang lebih itulah jaraknya. Dia 2-3 kali. Lalu saya tanya, mengapa dia sampai bisa terlambat seperti itu? Saya tanya, rupanya ibu itu malu. Dia anaknya sudah SMA. Nah, ketika saya suruh buka, saya mau lihat. Begitu dia buka, luka itu di payudaranya. Belum lagi yang di sini. Belum lagi yang di belakang, karena sudah terlalu terlambat. Akhirnya 3 bulan kemudian tidak bisa diselamatkan. Ada juga yang tersembunyi. Ini seorang bapak. Itu kanker juga, kena kanker dia. Tiba-tiba dia tidak bisa omong. Padahal di badannya itu ada berapa benjolan? 5 benjolan. Lalu tiba-tiba dia buka baju, saya kasih obat. Saya doakan air, saya kasih obat dengan air itu, lalu dia minum. Keluar dahak, dia bisa sedikit berbicara. Begitu dia buka baju, saya lihat benjol di mana-mana.
Kemudian salah satu benjolnya di sini. Oh, baru saya tahu. Rupanya pita suaranya kena tekan benjolan itu sehingga dia tidak bisa berbicara. Karena benjolnya sudah terlalu banyak, sudah separuh badan dikuasai barang itu. 3 bulan kemudian sudah habis karena itu jenis yang ganas. Dalam hal itu, keyakinan. Ini kita yakin ini bahwa di sini mengandung antibiotik. Tetapi kalau kita setengah-setengah, maka juga tidak akan berfungsi dia. Tidak akan berfungsi kalau kita hanya setengah-setengah. Hanya sepertinya kita hanya mengkonsumsi hal-hal yang biasa. Salah satu contoh juga ada obat alam yang ditemukan. Tapi obat kanker saya biasanya saya campur-campur. Air bejaka itu bagus dia. Tapi untuk kanker kadang-kadang kalau dia memang kanker itu sudah itu dia tidak mengikat sel kanker, tetapi dia hanya memperlancar, menghambat pertumbuhan itu. Karena pengalaman saya ada salah satu pasien dari Pakuman sana. Dia setiap kali mengkonsumsi itu ternyata ketika dia berhenti mengkonsumsi itu kankernya tumbuh kembali. Itu pengalaman dengan bajaka itu. Bajaka itu baik, tetapi dia untuk kanker dia tidak bisa mengikat sel kankernya.